suamiku membekukan rekeningku. Ia bilang aku kini miskin, bahkan membeli pembalut pun tak mampu. Ibu mertuaku menertawakanku dengan puas. Mereka menghinaku, dan aku hanya diam, tapi 30 menit kemudian hidup mereka berubah ketika sebuah kebenaran besar terungkap. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang, dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Udara di ruang makan itu terasa beku, bahkan di tengah hari yang terik. Aku duduk di hadapan meja marmer dingin, sebuah cermin tak terucapkan dari hubungan kami yang lama mati. Di ujung meja, Mas Rian, suamiku, menikmati kopi paginya dengan postur tubuh yang terlalu santai, seolah ia baru saja memenangkan lotre, bukannya menghancurkan hati seseorang. Di sampingnya, Ibu Martha, ibu mertuaku, menyeringai dengan bibir merah darah yang tampak begitu asing di wajah keriputnya. Aku sudah membekukan rekeningmu, Alicia, ucap Mas Rian tanpa sedikit pun perubahan nada. Sesantai ia bertanya apakah aku ingin menambah gula. Matanya bahkan tak sudi bertemu pandang denganku. Ia lebih tertarik pada kilauan sendok perak yang sedang diaduknya. Dadaku serasa diremas. Itu bukan hanya uang. Itu adalah garis hidupku. Garis tipis yang selama ini kuanggap sebagai benteng terakhir dari martabat yang nyaris hilang. Selama 10 tahun pernikahan, aku telah menyerahkan segalanya, karir cemerlang, impian masa muda, bahkan suaraku sendiri. Aku menjadi bayangan yang mengurus rumah, menahan amarah, dan melayani keegoisan mereka. Sebagai gantinya, aku memiliki akses ke uang bersama, yang sebenarnya adalah milik suamiku. Apa maksudmu, Mas? Suaraku bergetar, lebih lemah dari yang kuharapkan. Rasa dingin menjalari tubuhku, bukan karena AC, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba menggerogoti. Mas Rian meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik yang keras. Ia akhirnya menatapku, dan dalam pandangannya, tak ada kehangatan yang pernah kulihat saat pertama kali kami bertemu. Hanya ada kekosongan yang angkuh dan menghakimi. Apa maksudku? Jelas sekali, Alicia. Mulai hari ini, kamu tidak punya apa-apa. Semua kartu, semua akses, sudah kutarik. Semua aset sudah kualihkan. Kamu miskin. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hati. Miskin. Aku, yang telah berjuang keras mendampinginya dari nol hingga sukses seperti sekarang, kini disebut miskin, tak berguna, dan tak berhak atas apapun. Ibu Martha, yang sedari tadi hanya mengamati, kini tak mampu menahan kegembiraan iblisnya. Ia tertawa. Tawa yang keras, serak, dan penuh kemenangan. Itu bukan tawa gembira biasa. Itu adalah tawa ejekan yang paling keji yang pernah kudengar. Bagus, Rian. Sudah lama seharusnya kau lakukan ini. Lihat dia, Alicia. Apa yang kau lihat? Seorang ratu yang kini hanya sampah. Desisnya, bibirnya membentuk senyum menghina. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja, matanya yang tajam menelanjangiku dari ujung rambut hingga kaki. Sekarang, coba katakan padaku, bagaimana caranya kamu membeli pembalut bulan depan, Nak? Uang receh pun tak akan ada di dompetmu. Kau bahkan tak bisa membeli satu potong roti pun, ejeknya, menekankan kata, pembalut, dengan nada yang menjijikan, seolah itu adalah aib terbesar di dunia. Aku terdiam. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku tak ingin memberi mereka kepuasan melihatku menangis atau memohon. Aku menggenggam tanganku erat-erat di bawah meja. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan,
Rasa sakit fisik itu membantuku sedikit menahan badai emosi yang meledak di dalam dada. Aku melihat sekeliling. Ruangan yang mewah ini, yang setiap sudutnya mencerminkan kesuksesan Mas Rian, yang juga merupakan hasil pengorbananku yang tak terlihat, kini terasa seperti penjara berlapis emas. Aku adalah tawanan di rumahku sendiri. Kau hanya diam? Bagus. Sikap patuh yang menjijikan, cibir Mas Rian, wajahnya menunjukkan rasa muak yang tak berusaha ia sembunyikan. Kau pikir dengan diam kau bisa meluluhkan hatiku? Tidak, Alicia. Kau hanya membuktikan bahwa kau memang tidak pantas bicara, tidak pantas memiliki hak apapun. Ibu Martha mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekali lagi, puncaknya yang kejam. Ingat, Rian, perjanjian pranikah itu? Semua atas nama Rian. Dia hanya boneka hiasan. Sekarang boneka itu sudah kotor dan usang. Sebentar lagi, kau akan kuseret keluar dari rumah ini, Alicia. Dan kau akan pulang dengan tangan kosong, persis seperti saat kau datang, bahkan lebih buruk karena kini kau sudah renta. Kata-kata mereka, yang seharusnya membuatku runtuh dan menjerit, justru menciptakan keheningan yang aneh di dalam diriku. Luka batin itu terlalu dalam untuk berdarah lagi. Mereka telah menguras habis air mataku selama bertahun-tahun. Kini, yang tersisa hanya rasa sakit yang dingin, membekukan. Aku hanya duduk di sana, membiarkan penghinaan itu menyerap ke dalam tulang, ke dalam sumsum. Aku melihat Mas Rian, yang kini tampak asing, dan Ibu Martha, yang merupakan personifikasi dari kejahatan yang elegan. Mereka menertawakanku dengan puas, menikmati setiap detik dari kejatuhanku. Rasa getir kehidupan yang begitu tajam menusukku. Inilah aku, pikirku, seorang istri yang setia, kini dihargai tak lebih dari sehelai sapu tangan bekas. Tapi di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan kemarahannya membakar, melainkan resolusi yang dingin dan tajam. Mereka melihatku diam, mereka mengira aku kalah. Mereka melihat keheningan dan mengiranya adalah kebodohan. Mereka tidak tahu bahwa di balik mata yang tenang dan tangan yang gemetar, aku sedang menghitung. Bukan menghitung kerugian, tapi menghitung waktu. Mereka terus merayakan kemenangan semu mereka. Mas Rian mengecek jam tangannya yang mahal. Ibu Martha sibuk mengoles lipstik, puas dengan kehancuranku. 30 menit. Aku memberikan mereka waktu 30 menit untuk menikmati panggung drama mereka. Aku membiarkan waktu berdetak, menunggu saat yang tepat. Karena aku tahu, mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah menganggap remeh boneka hiasan ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara yang kini terasa lebih ringan. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menangis. Kebenaran yang akan datang jauh lebih keras daripada suara tangisku. Aku melihat jam di dinding. Pukul 10.30. 30 menit berlalu. Waktunya sudah tiba. Tiba-tiba, ponsel Mas Rian berdering dengan nada dering khusus yang sangat keras, memecah keheningan penuh cemoohan itu. Wajah Mas Rian berubah bingung saat melihat nama si penelepon. Wajah Ibu Martha seketika menegang. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak mereka lihat karena aku menunduk. Angkat saja, Mas. Itu pasti panggilan yang sangat penting. Panggilan yang akan mengubah hidup kita, semua dari kita. Mereka saling pandang, ekspresi kebingungan bercampur kekhawatiran melintas cepat di wajah mereka. Mereka belum tahu, tapi badai yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Panggilan telepon yang merenggut ketenangan Mas Rian tadi pagi hanya berlangsung singkat. Setelah Mas Rian menutup telepon, wajahnya pucat, dan Ibu Marta panik bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku hanya melihat mereka dengan tatapan datar, rasa sakit di hatiku bercampur dengan antisipasi yang dingin. Aku tahu mereka belum sepenuhnya mengerti, dan aku ingin mereka merasakannya secara perlahan. Setelah ketegangan mereda, saat Mas Rian naik ke kantor pribadinya dan Ibu Marta kembali ke kamar untuk beristirahat setelah pertunjukan drama paginya, aku punya waktu untuk sendiri. Aku berjalan menuju balkon kamar tidur, membiarkan angin membelai wajahku. Matahari terasa hangat, tapi hatiku dingin. Aku menatap cakrawala kota yang megah, yang dulunya adalah kanvas impian, kini hanya tampak seperti jebakan beton yang kokoh. Kenapa aku bertahan selama ini? Pertanyaan itu adalah bisikan dari jiwaku yang letih, sebuah penyesalan yang tak terhindarkan. Aku ingat Alicia muda. 20 tahun lalu, aku bukan Alicia yang diam, yang takut bicara. Aku adalah mahasiswi paling cemerlang di Fakultas Hukum, bercita-cita menjadi jaksa penuntut yang akan membela kaum lemah dan mencari keadilan. Tanganku selalu menggenggam buku tebal, bukan sapu atau panci. Impian itu mulai memudar perlahan sejak aku bertemu Mas Rian. Dia adalah pria ambisius yang tanpa percaya diri dan penuh kasih saat itu. Dia bilang, impian kita adalah impian bersama. Aku naif, percaya sepenuhnya. Ketika Mas Rian memutuskan untuk berhenti kuliah dan memulai perusahaan rintisan di bidang teknologi, sebuah keputusan yang ditentang habis-habisan oleh keluarganya, aku adalah satu-satunya yang berdiri di sisinya. Aku menghentikan studi akhirku. Aku menjual perhiasan warisan dari nenekku, satu-satunya benda berharga yang kupunya, untuk modal awal. Aku menjadi sekretaris, akuntan, copywriter, public relations, bahkan tukang bersih-bersih kantor kecil kami. 9 tahun pertama, aku adalah fondasi tak terlihat dari kerajaan Rian Group yang kini dipegangnya. Aku bekerja sampai jam 3 pagi, memastikan Mas Rian tidur nyenyak untuk rapat penting esok hari. Aku menelan hinaan dari para investor awal yang meragukan visi kami. Aku mengorbankan waktu, kesehatan, dan yang paling menyakitkan, impianku. Aku ingat Ibu Marta, di tahun-tahun awal itu, selalu memandangku rendah. Hanya gadis dari keluarga biasa. Tidak tahu apa-apa selain menghabiskan uang, katanya setiap kali dia datang berkunjung. Mas Rian selalu diam. Ia tidak pernah membelaku. Sikap diamnya itu adalah luka kecil yang terakumulasi, berubah menjadi borok yang mematikan. Ketika perusahaan itu akhirnya meledak, menjadi raksasa yang diperhitungkan, Mas Rian berubah. Dia tidak lagi membutuhkan Alicia si serba bisa. Dia membutuhkan Alicia si istri cantik untuk mendampinginya di acara sosial yang hanya boleh tersenyum, bukan berbicara tentang bisnis atau ambisi. Kau tidak perlu lagi pusing memikirkan laporan keuangan, Alicia. Itu pekerjaan para profesional, katanya suatu hari, mengambil alih semua peran yang dulu kupegang. Itu bukan pujian, itu adalah pemakzulan. Aku dipaksa keluar dari medan pertempuran yang kubangun dengan keringat dan darahku sendiri. Aku tetap bertahan, bukan karena aku mencintai Mas Rian yang sekarang, sosok asing yang angkuh itu, tapi karena aku takut. Takut kehilangan rumah yang selama ini kurawat, takut kembali miskin dan tak berdaya. Aku merasa aku pantas mendapatkan hasil dari pengorbananku. Aku pantas setidaknya diakui. Setiap hari, aku hidup dalam kontras yang menyakitkan. Di luar, aku adalah Nyonya Rian yang dihormati, dengan gaun desainer dan perhiasan berkilauan. Di dalam,
Aku adalah Alicia yang haus akan satu kata pengakuan, yang tidur dengan hati penuh kecemasan. Kau tidak punya nilai, Alicia. Nilaimu hanya sebatas istriku, kata Mas Rian suatu kali saat kami bertengkar hebat, sebelum ia memberiku kartu kredit tak terbatas sebagai kompensasi agar aku diam. Kartu kredit itu kini dibekukan. Garis pertahananku runtuh. Namun, pengkhianatan di ruang makan tadi pagi, penghinaan Ibu Marta tentang pembalut, dan kata-kata Mas Rian, kamu miskin, itu telah melampaui batas toleransiku. Perasaan getir itu terasa begitu tajam, sehingga ia memotong tali-tali yang selama ini menahanku. Aku menyentuh kalung kecil yang selalu kukenakan. Bukan berlian, hanya liontin perak sederhana berbentuk kunci. Kunci kecil itu, yang diserahkan oleh ayahku bertahun-tahun lalu, selalu mengingatkanku pada kalimatnya. Kau adalah kunci bagi kebahagiaanmu sendiri, nak. Jangan pernah serahkan itu pada orang lain. Aku telah menyerahkan kunci itu pada Mas Rian. Kini, aku mengambilnya kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku takut, ya. Jauh di lubuk hati, ada rasa takut yang mencengkeram. Tapi rasa takut itu kini bersanding dengan tekad yang dingin dan tenang. Aku mengingat kembali pertemuan-pertemuan rahasia yang telah kulakukan selama 6 bulan terakhir. Aku mengingat dokumen-dokumen yang kusembunyikan di laci lama di perpustakaan. Mereka menertawakanku karena diam. Mereka mengira aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pernah menduga bahwa selama aku sibuk menjadi bayangan yang patuh, mataku tetap terbuka. Saat Mas Rian dan Ibu Marta sibuk membangun benteng kemewahan mereka, aku sibuk mencari tahu di mana letak fondasi yang rapuh. Aku telah menyusun teka-teki, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa ketika bom itu meledak, ledakannya akan menghancurkan segalanya. Aku bukan lagi Alicia yang ingin diakui. Aku adalah Alicia yang akan memastikan keadilan ditegakkan, bahkan jika itu harus menghancurkan kehidupan yang kubangun sendiri. Aku berjalan masuk dari balkon. Aku membuka laptop lamaku yang selalu kusembunyikan. Jari-jariku menari di atas tuts. Aku harus memastikan semuanya siap. Rencana yang telah kubangun dalam keheningan harus berjalan tepat waktu. Aku memanggil seseorang, suaraku rendah dan tegas. Semua siap di tempat. Kita bergerak sesuai rencana. Tepat pukul 11 nanti, dokumen itu harus sudah ada di meja mereka. Biarkan mereka terkejut melihat kebenaran yang selama ini mereka tutup-tutupi. Aku tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, namun penuh kepastian. Luka batin itu, luka yang lama disembunyikan, kini menjadi bahan bakar. Aku hanya butuh waktu untuk melihat kehancuran mereka, kehancuran yang setimpal dengan kehancuranku. Setelah panggilan singkatku, aku menutup laptop dan menyembunyikannya kembali. Aku harus kembali memerankan peran Nyonya Rian yang hancur dan tak berdaya. Aku tahu, mereka tidak akan membiarkanku tenang. Setelah serangan finansial pagi tadi, mereka pasti akan datang lagi untuk memastikan aku benar-benar remuk. Tak butuh waktu lama. Pukul 11.30, sebuah ketukan tajam di pintu membuatku tersentak. Itu bukan ketukan hormat dari asisten rumah tangga, melainkan gedoran angkuh khas Ibu Marta. Alicia, keluar. Kau pikir kau bisa bersembunyi di kamarmu, hah? Suaranya melengking dari balik pintu. Aku menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku yang mulai berpacu. Saat aku membuka pintu, Ibu Marta berdiri tegak dengan Mas Rian di sampingnya. Mas Rian memegang sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya tidak lagi angkuh. Ada campuran ketegangan dan kemarahan yang membingungkan.
Duduk, Alisha. Kita perlu bicara serius, ujar Mas Rian, suaranya dipaksakan berwibawa. Kami kembali ke ruang tamu. Aku duduk di sofa tunggal, mempertahankan postur tubuh yang rapuh tapi tidak merengek. Mas Rian meletakkan amplop coklat itu di meja kaca. Tadi pagi, kau bilang ada panggilan penting. Setelah aku cek, memang ada panggilan. Panggilan dari kantor pengacara kita. Jantungku sempat berhenti berdetak sesaat. Apakah mereka sudah tahu? Tidak, tidak mungkin secepat ini. Dan isinya tentang ini, lanjut Mas Rian, mendorong amplop itu ke arahku. Ini adalah pemberitahuan resmi dari firma hukum. Kita sedang dalam proses perceraian. Aku menelan ludah. Tentu saja, itu yang ia inginkan. Tapi mendengar kata itu diucapkan dengan lantang, di rumah yang kubangun dengan pengorbanan, tetap menusuk. Ibu Marta segera mengambil kendali. Dengar, Alisha. Rian sudah sangat baik padamu. Dia memberimu rumah, status, dan gaya hidup mewah ini. Tapi kini dia sudah muak dengan keberadaanmu yang tidak berkontribusi. Jadi, kau akan pergi, dengan tangan kosong, seperti yang sudah kami katakan. Mas Rian menimpali dengan nada yang lebih dingin, lebih menyakitkan dari sekadar ancaman uang. Perjanjian pranikah kita sangat jelas, Alisha. Kau keluar tanpa apa-apa. Kau tidak bekerja, kau tidak memiliki aset atas namamu, dan kau tidak layak mendapat sepeser pun dari harta Gonogini. Aku bahkan tidak perlu memberi nafkah. Kau tahu kenapa? Karena kau tidak pernah memberiku anak. Kata, anak, itu adalah penghinaan yang paling keji. Selama 5 tahun kami mencoba, melalui berbagai program mahal, melalui rasa sakit fisik dan emosional yang tak terhitung. Setiap kegagalan, setiap janin yang gagal bertahan, menghancurkanku. Dan Mas Rian, yang selalu bilang, tidak apa-apa, sayang, kita akan coba lagi, kini menggunakannya sebagai senjata untuk membuangku. Air mata, yang tadi pagi berhasil kutahan, kini terasa panas dan mendesak. Aku menunduk, membiarkan rambutku menutupi wajah. Aku tidak ingin mereka melihat betapa hancurnya aku, tapi aku juga harus melepaskan sedikit emosi untuk memuaskan kehausan mereka. Ibu Marta tertawa sinis, menikmati kehancuranku. Benar. Kau mandul, Alisha. Suamiku pantas mendapatkan pewaris yang sesungguhnya. Kau hanyalah beban, istri yang gagal secara kodrat. Lihat. Bahkan untuk menangis pun kau hanya bisa menunduk. Kau memang pengecut. Mas Rian bangkit, mengambil kunci mobilnya dengan kasar. Dengarkan ibuku, Alisha. Kami sudah memberimu waktu. Dalam waktu 48 jam, kau harus keluar dari rumah ini. Jika kau menolak, aku akan meminta pengadilan mengusirmu secara paksa. Aku akan memastikan nama baikmu hancur di mata semua teman sosial kita. Kau hanya punya 2 hari untuk mengumpulkan semua sampah pribadimu dan menghilang. Ia menghampiriku, wajahnya begitu dekat, matanya penuh kebencian. Dan satu hal lagi. Jangan pernah coba-coba meminta uang pada siapapun, terutama pada teman-temanku. Aku sudah mengirim memo ke semua orang. Kau adalah penipu yang mencoba memeras hartaku. Ingat, aku bisa menghancurkan reputasimu lebih cepat daripada yang kau butuhkan untuk membeli sepotong pembalut. Mereka berdua berjalan menuju pintu depan, meninggalkan aku sendirian, remuk redam di sofa mewah itu. Penghinaan itu begitu nyata, begitu kejam. Aku bukan hanya diceraikan dan dimiskinkan, tapi juga divonis mandul, dicap penipu,
dan diancam di depan publik. Mereka ingin aku hancur total, mati perlahan karena malu. Saat pintu depan terbanting menutup, barulah aku mengangkat wajahku. Air mata memang mengalir, tapi itu bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata amarah. Amarah yang telah mendidih selama bertahun-tahun dan kini siap meledak. Cukup. Sudah cukup, bisikku, suaraku serak tapi penuh tekad. Mereka memberiku 48 jam. Mereka mengira aku akan sibuk menangis dan mengemasi barang. Mereka tidak tahu bahwa 48 jam itu adalah waktu yang kuberikan kepada mereka untuk menikmati detik-detik terakhir di puncak kesombongan. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Aku bangkit, mengambil amplop perceraian itu, dan meremasnya hingga lecek. Aku berjalan ke perpustakaan. Aku tahu, Mas Rian dan Ibu Marta sedang sibuk menikmati kemenangan mereka, tak menyadari bahwa 30 menit yang kuberikan pagi tadi telah berlalu, dan roda nasib sudah berputar. Aku mengeluarkan laptop lamaku lagi dan membuka folder tersembunyi. Folder itu berisi file-file yang telah kukumpulkan selama 2 tahun terakhir, saat aku masih berpura-pura menjadi istri yang bodoh dan buta. Aku menghubungi kontakku sekali lagi. Eksekusi segera. Jangan tunda lagi. Mereka baru saja keluar. Berikan kejutan yang sudah kita siapkan, sekarang juga. Aku ingin mereka tahu bahwa Alicia yang mereka hina dan sebut mandul bukanlah Alicia yang mereka kenal. Tanganku tidak lagi gemetar. Ketakutan telah digantikan oleh kekuatan yang dingin. Mereka telah membangunkan raksasa yang tertidur. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Pukul 12. Di luar rumah, aku mendengar suara sirene mobil mendekat, bukan sirene polisi, melainkan suara khas dari mobil yang jauh lebih berkuasa dan mengancam. Suara itu semakin keras, lalu berhenti tepat di depan gerbang megah rumah kami. Mereka baru saja menghinaku. Mereka baru saja merencanakan kehancuranku. Tapi mereka tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya sedang menghampiri mereka, dan aku, Alicia, adalah pusat dari badai itu. Sirene itu bukan sirene kepolisian, melainkan suara khas dari iring-iringan mobil penting yang jarang sekali terdengar di area perumahan elit ini, semakin membuatku yakin bahwa rencanaku sedang berjalan. Aku tetap berdiri di perpustakaan, menatap laptop, menanti konfirmasi dari kontakku. Mas Rian dan Ibu Marta pasti baru saja mencapai gerbang atau bahkan mungkin sudah berbalik arah karena terkejut melihat siapa yang datang. Mereka mengira mereka pergi untuk menikmati kemenangan, padahal mereka justru berjalan menuju pusaran masalah yang kusiapkan. Aku ingat kata-kata Ibu Marta, kau bahkan tak bisa membeli 1 potong roti pun. Dan kata-kata Mas Rian, kau miskin. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, diamku bukanlah tanda kekalahan, melainkan proses pengumpulan data yang teliti. Titik baliknya terjadi 2 tahun lalu. Saat itu, Mas Rian merayakan ulang tahun perusahaannya yang ke-10 dengan pesta mewah. Aku, sebagai tuan rumah, harus memastikan semuanya sempurna. Namun, di tengah gemerlap itu, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Mas Rian dan salah satu rekan bisnisnya. Kita harus cepat pindahkan aset itu ke luar negeri, sebelum Alicia menyadari bahwa dia punya hak atas sesuatu dari perusahaan ini. Dia bodoh, mudah dikendalikan, kata Mas Rian, suaranya dipenuhi arogansi. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Selama ini, aku hanya mengira dia acuh tak acuh dan angkuh. Aku tidak pernah menduga bahwa di balik semua kemewahan ini, dia secara aktif merencanakan perampokan atas kontribusiku. Sejak hari itu, Alicia yang lama mati. Aku tetap tersenyum di acara sosial, memilih gaun,
dan mengatur menu makan malam, tapi di balik mata yang tenang itu, aku adalah seorang detektif. Aku mulai menggunakan pengetahuan hukumku yang terpendam. Aku menghubungi mentor lamaku dari Fakultas Hukum, Profesor Bima, seorang pengacara ulung yang kini menangani kasus-kasus finansial besar. Pertemuan pertama kami terasa seperti pengakuan dosa. Aku menceritakan padanya bagaimana aku melepaskan impianku, bagaimana aku menjadi arsitek tak terlihat dari Rian Group, dan bagaimana kini aku diperlakukan. Profesor Bima mendengarkan dengan sabar. "Alicia," katanya dengan nada penuh penyesalan, "kau adalah murid terbaikku. Kau punya naluri yang tajam. Mari kita buktikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang berkuasa." Profesor Bima menjadi jangkar dan otakku. Ia mengajarkanku bagaimana bergerak dalam keheningan. Jangan pernah tunjukkan kartu as MU. Biarkan mereka merasa aman. Semakin mereka merendahkanmu, semakin besar kejutannya nanti. Selama 2 tahun itu, aku melakukan penyelidikan diam-diam. Pelacakan finansial, aku melacak transfer aset gelap Mas Rian ke rekening offshore. Aku menemukan bukti-bukti manipulasi pajak dan pendanaan ganda yang dilakukan Mas Rian di masa-masa awal perusahaan yang berpotensi menjadi kasus kriminal serius. Bukti kontribusi. Yang paling penting, aku mengumpulkan bukti tak terbantahkan tentang kontribusiku di tahun-tahun krusial. Bukan hanya catatan pribadi, tapi rekaman suara, email lama, dan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa aku adalah pembuat keputusan utama dalam negosiasi penting yang menyelamatkan perusahaan di ambang kebangkrutan. Kebenaran tentang anak, aku juga mencari kebenaran medis tentang kegagalan kami memiliki anak. Aku diam-diam meminta catatan medis dari klinik kesuburan kami, dan menemukan bahwa masalah utamanya bukan sepenuhnya pada diriku, melainkan ada faktor signifikan yang disembunyikan Mas Rian. Ini adalah penghinaan yang paling menyakitkan, dan kini aku punya bukti untuk membalikkan tuduhan kejam mereka. Aku melihat sebuah chat masuk di laptopku. Itu dari Profesor Bima. "Profesor Bima, Alicia, tim sudah di sana. Ini bukan lagi kasus perceraian biasa. Kami membawa kejaksaan dan auditor independen. Mereka datang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang berhubungan dengan investigasi keuangan Rian Group." Aku tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum kemenangan yang dingin. Mereka telah membekukan rekeningku, menertawakanku, dan mengancamku dengan perceraian yang akan membuatku miskin. Mereka tidak tahu bahwa 30 menit setelah penghinaan itu, aku justru membuka kasus yang jauh lebih besar dari sekadar harta gono gini. Aku berjalan menuju jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman depan. Pemandangan itu dramatis. 3 mobil hitam mengkilap milik kejaksaan diparkir rapi di halaman. Beberapa pria berjas rapi, membawa koper dan berkas, dikawal oleh petugas berseragam, sedang berjalan mendekati pintu depan rumah kami. Mas Rian dan Ibu Martha, yang baru saja kembali dari gerbang, berdiri mematung di teras. Wajah mereka, yang tadinya penuh kemenangan, kini berubah drastis menjadi campuran antara ketakutan, kebingungan, dan kepanikan yang luar biasa. "Rian, apa-apaan ini? Kenapa ada kejaksaan di rumah kita?" bisik Ibu Martha mencengkeram lengan Mas Rian. Mas Rian, yang selalu mendominasi, kini tampak kecil dan takut. "Aku tidak tahu, Bu. Mungkin salah alamat? Tapi, itu mobil Pak Tulus dari Kejaksaan Agung. Mereka belum melihatku. Mereka masih berpegangan pada ilusi bahwa mereka adalah orang yang berkuasa di rumah ini." Aku menarik napas terakhir dari peran Alicia yang lemah itu. Aku meluruskan punggungku. Ini adalah momenku.
Aku berjalan pelan, langkah demi langkah, menuju pintu utama. Saat Mas Rian dan Ibu Marta mencoba menyambut, atau lebih tepatnya, menghalau, rombongan kejaksaan itu, mereka melihatku berdiri di ambang pintu, tampak tenang dan berkuasa. Mas Rian, Bu Marta, ucapku, suaraku rendah dan jelas, tanpa getaran. Alicia, apa yang kau lakukan di sini? Cepat masuk ke kamar, bentak Mas Rian, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Aku mengabaikannya. Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan rombongan kejaksaan. Bapak-bapak, selamat datang. Saya Alicia, dan saya adalah orang yang mengajukan laporan ini, kataku kepada tim kejaksaan itu, memberikan senyum profesional yang sama yang biasa kuberi saat menjadi negosiator andal dulu. Mas Rian dan Ibu Marta terperangah. Mata mereka membelalak, seolah melihat hantu. Laporan? Alicia, apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Mas Rian berbalik ke arahku, menuntut penjelasan. Hanya kebenaran, Mas, jawabku lembut, tapi dingin. Kebenaran yang selama ini kalian tutup-tutupi, dan yang baru saja terungkap. Kau membekukan rekeningku dan menertawakanku, tapi kau lupa, Mas, aku lebih tahu isi perut perusahaanmu daripada dirimu sendiri. Keheningan yang mencekam meliputi teras mewah itu. Mereka mulai menyadari, ini bukan lagi drama rumah tangga, ini adalah kehancuran yang terencana. Ekspresi yang terpancar di wajah Mas Rian dan Ibu Marta saat aku mengklaim bertanggung jawab atas kedatangan kejaksaan tak ternilai harganya. Kepanikan yang tiba-tiba menggerogoti keangkuhan mereka adalah pemandangan yang dingin dan memuaskan. Alicia, kau gila. Omong kosong apa ini? Seru Mas Rian, suaranya sudah tidak lagi berwibawa, melainkan penuh getar ketakutan. Ia maju selangkah, mencoba meraih lenganku, tapi salah satu petugas kejaksaan segera menghalangi jalannya dengan gerakan halus namun tegas. Tenang, Bapak. Kami datang atas nama hukum. Nyonya Alicia telah memberikan informasi awal yang cukup untuk kami memulai penyelidikan mendalam atas dugaan penggelapan pajak dan penyembunyian aset di Rian Group, jelas salah satu petugas menyerahkan surat perintah penggeledahan resmi. Mas Rian menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca isinya, dan setiap kata yang ia baca tampaknya menguras warna dari wajahnya. Wajahnya yang tadinya pias, kini berubah benar-benar pucat pasi. Sementara itu, Ibu Marta, yang awalnya hanya terpaku, kini tersentak. Instingnya sebagai ibu yang protektif mengambil alih, tetapi dengan cara yang menyalahkan. Rian, apa maksudnya ini? Penggelapan pajak. Aku sudah bilang padamu untuk tidak bermain-main dengan uang perusahaan. Ini pasti ulahmu. Kau selalu serakah, teriak Ibu Marta, menusuk dada Mas Rian dengan jarinya yang dihiasi berlian. Mas Rian menoleh ke ibunya, matanya penuh tuduhan dan ketakutan. Apa katamu, Bu? Serakah. Bukankah ibu yang mendesakku untuk membuat perjanjian pranikah itu? Bukankah ibu yang menyuruhku memindahkan aset-aset ke luar negeri agar Alicia tidak mendapat bagian sedikit pun, katanya untuk keamanan dana pensiun ibu? Retakan itu muncul begitu cepat dan brutal. Mereka, yang beberapa jam lalu kompak menghinaku, kini saling tikam di hadapan para penegak hukum dan di hadapanku. Aku hanya berdiri diam, membiarkan konflik batin mereka meledak. Ini adalah pemandangan yang kulihat selama bertahun-tahun dalam keheningan, dua jiwa yang terikat oleh keserakahan, bukan cinta. Aku melakukan itu demi kau, Rian. Aku tidak mau kau jatuh miskin karena wanita tak tahu diri ini. Balas Ibu Marta, matanya kini menatapku dengan kebencian yang berkobar-kobar.
dasar jalang pengkhianat. Kau menjual suamimu sendiri. Setelah semua yang diberikannya padamu. Semua yang dia berikan padaku. Aku akhirnya angkat suara, suaraku tenang dan dingin, memotong histeria mereka. Apakah Anda lupa, Bu? Selama 10 tahun, saya memberikan ide, waktu, dan kapital saya untuk Rian Group. Saya menjual satu-satunya warisan berharga saya untuk modal awalnya. Mas Rian hanya mengklaim semua itu sebagai miliknya. Itu bukan pemberian, Bu. Itu adalah perampokan yang legal berdasarkan perjanjian pranikah curang yang didesak oleh Anda. Aku menoleh ke Mas Rian. Mas, kau bilang aku miskin? Kau bilang aku tidak punya apa-apa? Kau bilang aku hanya sampah yang menunggu dibuang? Mas Rian menatapku, matanya memohon. Ia menyadari sepenuhnya betapa besar kesalahannya menganggap remeh diriku. Ia tahu, aku bukan hanya menyerang secara finansial, tapi juga membongkar aib kriminalnya. Alicia, dengarkan aku. Kita bisa bicara. Kita bisa atur ini. Aku akan memberimu setengahnya, bahkan lebih. Aku akan mengembalikan rekeningmu. Aku akan memecat ibu dan kita bisa kembali seperti dulu. Kumohon, tarik laporanmu. Mas Rian mulai memohon, suaranya putus asa. Ibu Marta mencibir, tapi di matanya ada ketakutan yang mendalam. Ia tahu, jika Mas Rian jatuh, ia juga akan jatuh. Terlambat, Mas, kataku, melangkah mendekat. Kau dan ibu menghinaku pagi ini. Kau menertawakan kemiskinanku. Tapi kau lupa, Mas. Dulu, saat perusahaanmu hampir bangkrut, hanya aku yang punya akses ke dokumen-dokumen internal yang rahasia. Aku tidak bodoh, Mas. Aku menyimpan salinannya. Dan sekarang, dokumen-dokumen itu ada di tangan kejaksaan. Aku menarik napas. Ini adalah puncaknya. Kau menceraikanku karena aku tidak memberimu anak. Kau menggunakan kelemahanku sebagai senjata. Tapi kau tidak tahu, Mas. Aku sudah lama mencurigai ada yang salah, dan aku mencari bantuan medis yang lain. Hasilnya sudah ada di tangan Profesor Bima. Aku menoleh pada rombongan kejaksaan. Saya siap bekerja sama sepenuhnya. Saya juga membawa pengacara pribadi saya untuk mendampingi proses ini. Profesor Bima dan timnya sudah menunggu di kantor kejaksaan. Saat nama Profesor Bima disebut, Mas Rian benar-benar limbung. Profesor Bima adalah legenda dalam hukum finansial. Mas Rian tahu, jika Profesor Bima ada di pihakku, maka kehancurannya adalah kepastian. Sementara Mas Rian mulai diserbu petugas kejaksaan yang memintanya kooperatif, Ibu Marta menatapku dengan mata merah menyala. Ia mendekatiku dengan ancaman, tangannya terangkat. Kau akan membayar ini, Alicia. Kau akan menyesal, desisnya. Aku tetap diam, tetapi kali ini, mataku yang menatapnya. Tatapan yang bukan lagi penuh luka batin, tapi penuh kekuatan. Saya rasa, Anda yang akan menyesal, Bu, kataku. Sebentar lagi, Anda akan melihat betapa besarnya kebenaran yang baru saja terungkap. Kebenaran yang akan menghancurkan segalanya, mulai dari harta, status, hingga nama baik. Dan itu semua, Bu, karena Anda dan Mas Rian telah meremehkan seorang wanita yang Anda sebut miskin dan mandul. Aku berbalik, meninggalkan mereka di tengah kekacauan dan suara perintah penggeledahan. Badai sudah tiba. Dan aku, sang tokoh utama, akhirnya mendapatkan kembali kendali atas naskah hidupku sendiri. Aku meninggalkan rumah itu,
meninggalkan Mas Rian dan Ibu Marta di tengah hiruk-pikuk penyitaan dan interogasi oleh kejaksaan. Rasa lega yang membanjiri dadaku bercampur dengan kesedihan yang tak terhindarkan. Kesedihan atas 10 tahun hidup yang kuberikan pada ilusi. Aku tiba di kantor Profesor Bima. Udara di ruangan itu terasa tebal dengan ketegangan yang terstruktur. Profesor Bima menyambutku dengan senyum bangga. Kau melakukannya dengan sempurna, Alicia. Sekarang, mari kita akhiri permainan ini, katanya, menyerahkan sebuah folder tebal. Aku membuka folder itu. Di dalamnya ada 2 dokumen penting. Kebenaran finansial, harta milik Alicia yang sesungguhnya. Dokumen pertama adalah surat dari kejaksaan yang mengonfirmasi bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang kuserahkan, termasuk email dan notulen rapat yang ditandatangani olehku, kontribusiku di awal pendirian perusahaan dianggap sebagai investasi modal yang signifikan, bukan sekadar pekerjaan istri. Berdasarkan hitungan mundur dari valuasi perusahaan saat ini, dan fakta bahwa kau adalah satu-satunya yang menyalurkan modal tunai awal dari penjualan aset pribadimu, pengadilan telah membekukan sementara 51% saham Rian Group atas namamu, Alicia, jelas Profesor Bima. Aku terkesiap. 51. Mayoritas. Mas Rian mengira ia bisa membekukan rekening istri yang miskin. Padahal, istri yang ia sebut miskin itu adalah pemilik mayoritas perusahaan yang ia banggakan. Kataku, air mata panas akhirnya menetes. Air mata itu bukan karena sedih, tapi karena pemulihan martabat. Profesor Bima tersenyum lebar. Tepat, nak. Ia lupa, founding documents awal masih mencantumkan namamu sebagai co-founder dengan hak veto. Kau hanya diam dan tidak menuntut selama ini, dan ia menganggap itu sebagai kebodohan. Itu adalah kesalahan fatalnya. Kebenaran paling menyakitkan, siapa yang mandul? Kemudian, aku beralih ke dokumen kedua. Ini adalah laporan medis yang kuperoleh secara rahasia. Mas Rian selalu menuduhku mandul, menjadikannya alasan untuk membuangku. Laporan itu dengan jelas menunjukkan bahwa masalah kesuburan kami bukan hanya disebabkan oleh faktor wanita, aku, tetapi juga faktor yang signifikan dari sisi pria. Twist. Mas Rian tahu tentang kondisi medisnya sejak tahun kelima pernikahan kami, tetapi ia memasukkan beberapa catatan dan menekan dokter untuk memberiku diagnosis yang lebih memberatkan, menjadikanku kambing hitam selama bertahun-tahun. Dia menggunakan rasa sakitku, keputusasaanku, dan impianku untuk menjadi seorang ibu, hanya untuk menutupi kekurangannya sendiri dan menjadikanku alasan untuk membuangku, bisikku, meremas kertas itu. Profesor Bima menepuk bahuku. Ini adalah kebenaran yang paling harus ia hadapi. Bukan tentang uang, tapi tentang karakter. Momen akhir, harga diri yang pulih. Beberapa jam kemudian, kami tiba di kantor kejaksaan tempat Mas Rian dan Ibu Martha diinterogasi. Suasana di ruangan itu tegang dan gelap. Mas Rian duduk di kursi, wajahnya kuyu, keangkuhannya hilang sepenuhnya. Ibu Martha tampak sangat marah dan ketakutan. Aku melangkah masuk bersama Profesor Bima. Mas Rian, panggilku. Suaraku kini sekuat Alicia, jaksa penuntut yang seharusnya aku jalani. Mas Rian mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi permohonan yang menyedihkan. Alicia, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku akan memberimu semua yang kau mau. Aku meletakkan 2 folder itu di depannya. Kau membekukan rekeningku, Mas. Kau menertawakanku, Bu, karena aku tak punya uang untuk membeli pembalut, kataku, menatap lurus ke mata Ibu Martha. Tapi kini, rekeningku sudah kembali,
dan di dalamnya ada dana yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, hasil dari 51% saham perusahaanmu yang sekarang resmi atas namaku. Mas Rian terkesiap, lalu menatap folder finansial itu. Aku beralih ke Ibu Marta. Dan kau, Bu, menuduhku mandul, istri yang gagal secara kodrat. Bacalah ini. Ibu Marta dengan enggan membaca laporan medis itu. Begitu matanya menangkap poin krusial yang menyalahkan putranya, raut wajahnya berubah dari amarah menjadi keterkejutan yang dingin, lalu rasa malu yang menyakitkan. Ia menatap Mas Rian dengan tuduhan baru. Kau tahu ini? Desisnya pada Mas Rian. Mas Rian menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Kebenarannya yang pahit, kebenaran yang ia gunakan untuk menghancurkanku, kini berbalik menghancurkannya. Aku diam, karena aku sedang mengumpulkan bukti, Mas. Aku diam, karena pengorbanan yang kuberikan tidak pantas dibayar dengan penghinaan, ucapku, suaraku meninggi. Kini, kau kehilangan segalanya. Bukan hanya uangmu, tapi kepercayaan semua orang, dan yang paling penting, harga dirimu. Aku menoleh ke petugas kejaksaan. Saya mengajukan gugatan cerai dan pencabutan hak atas aset-aset Mas Rian yang terbukti didanai dari hasil penggelapan, sesuai bukti yang telah diserahkan. Saya menolak semua permintaan damai atau negosiasi. Biarkan hukum berjalan. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti dan menatap Mas Rian dan Ibu Marta untuk terakhir kalinya. Pesan moralnya, Mas, Bu, jangan pernah mengira seorang wanita yang diam itu bodoh. Kadang, dia diam karena dia sedang mengumpulkan bom yang cukup besar untuk menghancurkan hidupmu dalam waktu 30 menit. Penutup, awal yang baru. Aku melangkah keluar ke sinar matahari sore. Aku tidak sendirian. Aku memiliki keadilan, dan aku memiliki diriku yang sejati kembali. Aku adalah Alicia, co-founder Rian Group, seorang wanita yang kuat, dan aku bebas. Aku masuk ke mobil dan mengambil napas dalam-dalam. Aku telah kehilangan 10 tahun hidupku, tapi aku mendapatkan kembali masa depan yang jauh lebih cerah, penuh martabat, dan mandiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi bayangan Rian. Aku adalah pemilik diriku sendiri. Di jalan menuju kehidupan baruku, aku tidak lagi merasakan getir, tetapi rasa manis dari kebebasan dan keadilan yang telah lama kurindukan.